Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang benar misteri ilahiyah, ya manusia inilah misteri ilahiyah. Bagi manusia yang belum bisa kembali kepada Tuhannya, hidup ini bagaikan misteri, bagaikan monster. Ada monster kematian, hara. Ada monster siksa kubur, hara. Ada monster alam barzah, arah, ditakut-takuti kita. Ada monster hari kiamat, ayo. Ada monster hari kebangkitan, ayo. Ada monster hari akhirat. Ada monster hari pertanggungjawaban yang ditakuti oleh seluruh manusia, ayo. Maka ditakut-takuti manusia dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Sudah takut, kenapa kok masih tetap saja masih nyembah diri, tidak menyembah yang menciptakan diri. Akbar Jaya, assalamualaikum Kang, izin nyimak, monggo Kang Mas. Jadi itulah manusia, inilah puncak-puncaknya alam misteri. Padahal di sisi Allah semua itu alam nyata, bukan alam misteri. Tapi bagi manusia yang masih mentuhankan diri manusianya di dalam dadanya, semuanya penuh misteri dan akan membelenggu, menakut-nakuti manusianya. Seolah-olah ada apa-apa, padahal apa-apa tidak ada. Yang menyiksa manusia, ya manusianya sendiri yang menyiksa dirinya. Tangannya diputus, dipotong sendiri, kakinya dipotong sendiri, lidahnya dipotong sendiri. Apa maknanya? Tangan dan kaki, lidahnya, seluruh pergerakan di dunia ini seolah-olah menjadi miliknya. Sholatnya menjadi milik manusianya, ibadahnya menjadi milik manusianya. Itulah ibarat ahli neraka memotong-motong tangannya sendiri, memotong-motong amalnya sendiri, memotong-motong lidahnya sendiri ketika ia berbicara. Inilah ahli neraka itu. Dan bila dikasih makan dikasih makan lapar terus, dikasih minum haus terus. Kenapa? Manusia tak ada bersyukurnya kepada Tuhannya. Dikasih rezeki kurang terus, dikasih tambahan pangkat pingin nambah terus. Rakus, yaitulah haus, yaitulah kenyataan neraka, kenyataan siksa kubur itu yang selama ini tidak kita yakini keberadaannya. Kita yakin kepada yang tidak ada. Neraka, surga tidak ada, besok katanya goib, kok diyakini. Bagaimana mungkin kita bisa yakin kepada yang tidak ada? Yang ada inilah, yakinilah. Kalau yang ada saja tak diyakini, bagaimana mungkin yang tidak ada bisa diyakini? Begitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waktu kurang 12 menit. Silakan yang mau bertanya Pak, tanya silakan. Bagi yang baru hadir, untuk selengkapnya kajian Allah yang mengabdi kepadaku, Allah yang menyembah aku. Ini bisa diikuti di YouTube, ketik Uripi Allah. Kita belajar bersama-sama.
Kenapa ilmu rahasia ini harus saya sampaikan? Karena ilmu rahasia ini bukan ilmu saya. Ini ilmunya yang merahasiai Anda semua. Tuhan Anda yang Anda rahasiakan, Tuhan Anda yang Anda goibkan, Tuhan Anda yang Anda tidak berlakukan di dalam hati Anda. Ini yang punya ilmu, yang punya kekuasaan di dalam penyampaian babakan ketuhanan. Agar Imam Mahdi, agar Isanya bangkit, bangun dari tidurnya. Untuk apa? Untuk menyerang musuhnya. Apa? Dajjal. Untuk menyerang, membumi hanguskan kerajaan manusianya di dalam hatinya. Dengan bangkitnya Isa dan Al-Mahdi, maka salib-salib akan dipatah-patahkan. Jadi bukan salib-salib yang dari kayu itu. Maknanya salib-salib yang selalu menghalang-halangi kita dari Allah. Apa salib itu? Salib itu ya hawa nafsu ini loh. Salib yang selama ini kita sembah. Kita abdi, kita muliakan. Salib apa lagi? Salib dunia yang menghalang-halangi kita mengkorbankan harta di jalan Allah. Kenapa? Karena kita lebih sayang, lebih cinta mengkorbankan harta demi Dajjal, demi setan. Maka dari itu akan menjadi berhala atau menjadi salib-salib. Sholat menjadi salib. Ibadah menjadi salib. Kenapa? Karena dihalang-halangi jumpa dengan lilahnya. Karena manusianya masih merasa mengakui ini sholatku, ibadahku. Ini aku yang ke masjid, ini aku yang ke gereja, ini aku yang ke wihara. Masih manusianya yang menyalipi, yang menjerat itu semua. Sehingga tak pernah bertemu Tuhannya. Itulah salib-salib yang akan dibebaskan oleh Al-Mahdi dan Isa. Kapan itu? Bangkitkan sekarang. Tidak usah nunggu yang goib, tidak usah nunggu yang tidak ada besok itu. Percuma ditunggu-tunggu, sedangkan yang sudah hadir, yang sudah tertidur lama di sini, tidak Anda bangunkan. Jadi cerita yang di luar itu hanya kiasan, simbol, sanepan saja. Sebenarnya kisah-kisah itu sudah nyata, sudah hak di dalam diri setiap manusia. Jadi bangkitkanlah dari tidur panjangnya. Bangkitkanlah Ashabul Kahfi yang ada di dalam diri ini yang sudah lama tertidur. Puluhan tahun tidur. Mimpi terus. Tidak bangun-bangun. Alhamdulillahirabbil, itulah yang dibebaskan oleh Isa dan Al-Mahdi agar kembali kepada petunjuk-petunjuk Allah untuk memerangi salib, memerangi Dajjal. Yang kedua, membunuh babi dan celeng. Kalau kalau Isa dan Al-Mahdi diturunkan ke dunia ini hanya untuk nyembelih, bunuh babi celeng, buat apa? Wong itu binatang kok dibunuh. Maknanya babi celeng itu siapa? Ini loh babi celeng itu. Ini loh sapi betina itu. Manusia yang nyembah sapi. Apa maknanya? Bagi siapa yang masih memperturutkan hawa nafsunya, maka derajatnya tak lebih tinggi daripada binatang ternak. Ya inilah babi celeng, inilah sapi betina itu yang harus dikorbankan, yang harus dibunuh, yang harus diruntuhkan. Lewat apa? Lewat bimbingan-bimbingan baiat agar bisa ketemu dengan Imam Mahdi dan Isanya yang sebenar-benarnya, yakni belajar ilmu hakikat dan makrifat terus. Yang ketiga, yakni membebaskan pajak-pajak. Dulu saya kira enak ya kalau Nabi Isa dan Al-Mahdi datang, pajak-pajak rumah, pajak sepeda motor, pajak mobil, tidak ada pajak-pajak lagi dihapus karena sudah datang Isa dan Al-Mahdinya. Pemahaman saya dulu saya kira begitu. Padahal yang dimaksud datangnya Isa dan Al-Mahdi untuk membebaskan pajak-pajak itu buat siapa?
buat manusia yang selalu selama ini memajak-majaki Allah, manusia yang sudah menjadi premannya Allah. Allah, aku sholat, tapi mana pahalanya? Allah, aku ibadah, mana apa yang kuinginkan? Aku ingin sukses, aku cita-cita ingin jadi orang kaya, aku cita-cita ingin punya pangkat, mana barangnya? Aku sudah sholat, aku sudah ibadah. Inilah preman-preman itu yang selalu memajak-majaki Allah. Padahal tidak bisa sholat, tidak bisa ibadah, tidak bisa berbuat baik. Kok malah merasa diri kita yang merasa berbuat. Ya itulah yang harus dihancurkan. Menghancurkan pajak-pajak itu. Sehingga apa? Sehingga tak ada pajak-pajak lagi, alias apa? Alias lillahi ta'ala. Kenapa? Karena iblis setan dajjalnya sudah dihancurkan. Aman sudah. Akhirnya menjadi negara yang baldatun thayyibah. Yakni negara yang damai, makmur, sentosa, enjoy saja. Kemudian setelah membebaskan pajak, maka manusia akan hidup damai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho. Maka Allah pun juga rela ridho terhadap kamu. Lah kita minta kerelaan Allah, minta keridhaan Allah. Sementara kita tak rela, tak ridho bila Allah itu Tuhan. Kita selama ini hanya rela ridho bahwa Abdul Halimnya Tuhan. Ya bagaimana mungkin dapat kerelaan dan keridhaan Allah. Sedangkan Abdul Halim tak rela bila Abdul Halim gaib. Abdul Halim tak rela bila Abdul Halimnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Ya bagaimana mungkin dapat kerelaan dan keridhaan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wadhuli fi ibadi, bila kita sudah rela dan ridho bahwa hidup dan badan ini hanyalah Allah, maka masukkanlah ke dalam berangkas hatimu, jangan dibahas lagi. Itulah yang dimaksud wadhuli fi ibadi, maka jadilah kamu hamba-hamba yang mengabdi. Apa hamba-hamba yang mengabdi itu? Hamba-hamba yang tidak bisa mengabdi. Jangan salah. Bukan hamba-hamba yang mengabdi itu hamba-hamba yang bisa mengabdi. Maknanya hamba-hamba yang mengabdi adalah hamba-hamba yang sudah tidak mengabdi lagi, alias enjoy saja. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah kenyataan enjoy saja itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Arifah, senantiasa dalam kesucian itulah sebenar-benar sholat benar sekali. Suci yang maknanya sholat itu bila yang ada hanya Allah, maka yang ingat Allah, ya itulah suci. Sucinya sholat itu, Kang Mas. Jadi bukan manusianya yang merasa mensucikan dirinya, tapi Allah lah yang mensucikan manusianya. Kenapa? Karena manusia tak bisa mengabdi kepada Allah. Dan kenapa? Karena hanya Allah lah yang bisa mengabdi kepada manusia. Karena tanpa Allah manusia tak akan pernah ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah tiba kiranya pukul 8. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri marilah kita panjatkan doa kepada Allah. Nah, tapi jangan ada komentar lagi. Loh, katanya tidak boleh berdoa. Kok ada doa? Doa dan tidak berdoa ya bukan urusan saya. Pokoknya saya diutus berdoa. Dan di dalam doa itu saya tidak minta apa-apa. Kenapa? Karena saya diutus hanya untuk berdoa, bukan untuk minta-minta. Diutus berdoa, diutus berkalam, tapi tidak minta-minta, hanya diutus berdoa saja, bukan diutus minta-minta, hanya diutus
bergelar berperan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.